Perkenalkan, nama saya Intan Fazira, NIM 043104319, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Nama mata kuliah untuk tugas berpraktik ini yaitu pengembangan perpustakaan digital. Tutor saya Budi Santoso. Langkah pertama, kita akan membuka Google Chrome. Setelah itu, ketik XAMPP di URL Chrome. Kemudian klik download. Perhatikan versi XAMPP yang akan kamu download. Nah, di sini kita akan mendownload XAMPP versi 8.2.12. Kemudian langkah selanjutnya klik unduh 64 bit. Kemudian kita tunggu sampai file terdownload sempurna. Nah, di sini file XAMPP sudah berhasil terdownload. Kemudian buka aplikasi File Explorer. Kemudian klik untuk membuka folder unduh dan lihat file install aplikasi XAMPP. Kemudian klik 2 kali file install XAMPP untuk melanjutkan proses pemasangan. Di sini kita akan memilih yes. Kemudian klik minimize. Sambil menunggu tampilan proses XAMPP. Klik OK untuk melanjutkan. Klik next, kemudian next. Klik next, klik next lagi, klik next. Kemudian tunggulah proses pemasangan XAMPP beberapa menit. Pemasangan XAMPP berhasil sempurna. Matikan centang memulai kendali sekarang, kemudian klik selesai. Klik Windows, kemudian ketikkan XAMPP di pencarian menu mulai Windows. Klik kanan XAMPP, kemudian klik buka lokasi. Klik kanan lagi di XAMPP Control Panel. Kemudian klik Send to, pilih Desktop. Klik Minimize. Klik kanan icon XAMPP Control Panel di Desktop. Kemudian klik Properties. Klik Compatibility. Klik Change. Klik Checklist Run this program as administrator. Kemudian klik OK dan klik OK lagi. Klik 2 kali icon XAMPP Control Panel. Kemudian klik Yes. Kemudian klik Service Apache, kemudian klik Yes. Klik Service MySQL, kemudian klik Yes. Klik Start Apache untuk menjalankan localhost. Klik Start MySQL untuk menjalankan PHP MyAdmin kendali database. Kemudian buka Google Chrome untuk tes localhost. Kemudian ketikkan localhost di URL Google Chrome. Kemudian tambahkan garis miring setelah localhost, lalu tambahkan tulisan PHP MyAdmin, ditambahkan garis miring. Akhirnya kendali database di PHP MyAdmin berfungsi dengan baik tanpa masalah. Langkah kedua, kita akan mendownload Slims. Ketik Slims 9 boolean di URL Google Chrome. Kemudian klik Slims Senayan Library Management System. Setelah itu kita scroll ke bawah,
Untuk mendownload Slim 9 terbaru yang versi 9.4.2, source kodenya kita pilih yang zip. Kemudian kita buka folder yang aplikasi Slims yang di-download tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat database. Pembuatan nama database itu terserah mau menggunakan nama apa saja, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Nah, di sini saya menggunakan nama pustaka_digital. Kemudian klik create. Nah, pembuatan database sudah berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke file tadi. Kemudian Slims yang kita download tadi diekstrak. Kemudian kita copy file tersebut di local disk C, terus di Slims, kemudian di htdocs. Sebelum di copy, file ini harus di rename terlebih dahulu. Filenya boleh dinamakan disamakan dengan nama database yang telah kita buat. Seperti saya tadi membuat dengan nama pustaka_digital. Setelah itu kita copy. Kemudian kita taruh di local disk. Pilih file Slims dan cari file htdoc. Kemudian kita paste. Kemudian kita buka kembali Google Chrome. Kemudian ketikkan localhost. Kemudian tambahkan garis miring dan kemudian tambahkan nama folder yang tadi telah kita buat, yaitu pustaka_digital. Tambahkan garis miring lagi. Kemudian enter. Kemudian kita klik get start. Nah, karena status PHP-GD-nya not installed, PHP-GD required for image processing, jadi kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, buka SM Control Panel, kemudian klik tombol config pada baris Apache, pilih PHP dalam kurung PHP ini, cari baris kode
titik koma extension sama dengan GD. Cara klik Ctrl plus F. Setelah muncul seperti ini, kemudian di bagian pencarian ketik GD. Setelah itu hapus tanda titik koma di depannya sehingga menjadi extension sama dengan GD. Setelah itu simpan file. Lalu restart Apache. Di bagian restart Apache, bagian stop, kemudian di start kembali. Kemudian kita masuk lagi ke Google Chrome. Setelah itu kita refresh kembali. Kemudian klik Get Started. Akhirnya keterangan GD-nya sudah berubah menjadi install. Kemudian klik Next. Setelah itu klik Install Slims. Database name-nya tadi pustaka_digital. Database username-nya aku kasih nama root. Database passwordnya dikosongin aja. Setelah itu text connection. Kemudian di sini ada username-nya sama password, tapi diisi sesuai kebutuhan aja ya. Kemudian klik Run the installation. Di situ ada tanda bahwasannya installnya sukses. Kita bisa periksa di folder yang tadi, yang pustaka_digital. Nah, di situ ada file recorder namanya install. Oke, setelah itu kita balik lagi ke Google Chrome, kemudian klik Go to My Slims. Dan akhirnya penginstalan aplikasi selesai. Pertama, kita masuk menu Slims 9 bulian. Kemudian kita klik Information. Kemudian pada URL-nya di tulisan info kita ganti dengan login. Setelah itu di enter. Kemudian pada menu ini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Ya, kemudian kita masukkan sesuai dengan yang kita masukkan kemarin. Setelah login pada menu-menu ini kita akan mengisi data-data.
Langkah pertama pada System Configuration, langsung saja kita isi data perpustakaan. Yang pertama seperti library name-nya. Di sini saya pakai nama saya aja ya, Intan, kayak gitu. Nah, setelah itu pada library subname-nya di sini saya menggunakan nama layanan kreatif. Setelah itu kita scroll ke bawah. Pada menu di sini saya pilih Indonesia. Setelah kita isi semua menu-menunya, misalkan nih kayak activity confirm alert atau engineer is L verification atau password minimum. Nah, jika sudah selesai terisi, kemudian kita save setting. Jika sudah hijau seperti ini, berarti pengisian data pada menu-menu tersebut berhasil. Lanjut pada pengaturan tema. Di sini saya banyak sekali tema-tema yang ada, tapi di sini saya memilih tema default. Setelah kita memilih tema, kemudian klik kustomisasi tersebut. Pada pengaturan tema ini ada beberapa menu yang seharusnya diisi. Akan tetapi saya hanya akan mengisi pada bagian petanya saja. Misalkan contohnya nih, langsung saja kita masuk ke Google Maps, kemudian mengcopy link universitas terbuka. Nah, di sini linknya itu kita taruh pada menu URL peta. Kemudian pada deskripsi peta, di sini kita taruh nama jalan menuju universitas terbuka. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Kemudian taruh pada deskripsi peta. Nah, setelah URL peta dan deskripsi peta terisi, kemudian kita simpan pengaturan yang kita isi. Dan setelah ini kita lanjut ke menu kelompok pengguna. Nah, di sini kita klik tambahkan kelompok baru. Nah, kita nyalakan untuk ke semuanya. Kemudian setelah itu mengisi nama kelompok. Misalnya di sini saya isi menggunakan nama kelompoknya yaitu terbaik. Baru setelah itu bisa disimpan. Setelah itu kita langsung lanjut lagi ke pustakawan dan pengguna sistem. Kemudian kita klik nama masuk pengguna. Di sini saya menggunakan nama Intan Fazira. Kemudian pada menu nama asli saya menggunakan contohnya menggunakan nama Intan. Kemudian pada menu tipe keanggotaan saya mengisi pustakawan. Scroll ke bawah, pada kelompok di situ harus dicentang. Selanjutnya membuat kata sandi baru. Kemudian pada kolom berikutnya kita harus mengulangi kata sandi baru tersebut untuk konfirmasi. Setelah selesai pembuatan kata sandi, kemudian klik simpan. Setelah selesai mengisi semuanya, kemudian langkah selanjutnya kita harus logout dari akun admin. Lalu kembali membuka halaman depan Slims-nya. Setelah itu memasukkan kembali nama pengguna dan passwordnya. Kemudian login. Nah, instalasi Exam dan Slims 9 bulan sudah berhasil dilakukan dan sekarang aplikasi sudah bisa digunakan dengan baik.
Oke teman-teman, instalasi Exam dan Slim 9 Boolean sudah selesai dan berhasil dijalankan. Semoga video tutorial ini bisa membantu dan memudahkan kalian saat proses instalasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa semoga berhasil mencoba sendiri. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.